Aku ada ketemu video di internet, jadi ada seorang bapak-bapak dihujat, padahal beliau hanya jualan dan jualannya pun gak ada yang salah dengan hal itu. Ini kasusnya sama kayak Oma yang dihujat ketika jualan kemarin. Ya kita tahu ini dari aplikasi itu, tapi aku gak mau menyalahkan aplikasinya, hanya saja kita mau bahas soal oknum netizennya. Intinya doakan saja semoga rezeki beliau ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ngomong-ngomong, pembahasan kita kali ini ada hubungannya dengan fenomena keyboard warrior. Jadi tuh, keyboard warrior adalah istilah yang merujuk kepada seseorang yang melontarkan komentar kasar, agresif, atau nge-clickbait di internet. Umumnya mereka ini bersembunyi di balik akun anonim. Jarang banget, bahkan ini termasuk langka jika kita lihat ada keyboard warrior yang pakai akun asli. Tapi rata-rata sih pakai akun anonim ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini berkaitan dengan teori dari John Suller, yakni online distribution effect. Singkatnya, ini menjelaskan bahwa orang cenderung merasa bebas dan kehilangan hambatan moral ketika berada di internet. Jadi anonimitas justru bisa membuat orang kehilangan urat malu dan empati. Keyboard warrior itu juga bisa disebabkan oleh pelampiasan stres. Mungkin di dunia nyata mereka stres karena kerjaan atau stres karena hal-hal yang mereka tidak bisa kendalikan, dan pada akhirnya mereka menjadikan media sosial tempat membuang rasa frustasi dari dunia nyata. Gak hanya faktor pelampiasan stres saja ya, karena bisa jadi keyboard warrior ini motifnya cuman untuk cari perhatian doang. Jadi apakah keyboard warrior ini positif? Ya tentu tidak. Dampak negatifnya juga besar. Dampak negatif ke korban, tentu ini justru bisa merusak mental mereka. Dan dampak negatif ke pelaku, tentu saja si pelaku kalau identitasnya kebongkar, ya reputasinya bisa hancur atau mungkin bisa menghadapi konsekuensi lebih berat. Makanya menurutku jadi keyboard warrior itu gak worth it sama sekali. Ya ketika jadi keyboard warrior kita mungkin merasa jago di internet, tapi kalau misalkan ketahuan, ya berujung pada kerugian semua pihak. Si korban rugi, si pelaku rugi. Di sisi lain adanya keyboard warrior ini justru bikin internet jadi gak seru lagi. Dan pada akhirnya kita sebagai pengguna internet juga rugi akibat adanya fenomena ini. Jadi menurutku alangkah baiknya hal kayak gini itu gak diterusin, lebih baik dihentikan karena banyak ruginya sumpah. Nah aku tanya kalian, menurut kalian rugi kan kalau jadi keyboard warrior?